Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau sharing dan cerita tentang hal yang sekarang lagi rame dibicarakan, yakni Facebook Pro. Jadi saat ini para mama lagi pada rame nih, pada pengen jadi konten kreator lewat Facebook Pro, karena memang dari dulu pengguna Facebook itu lebih banyak di kalangan orang tua ya, maksudnya bukan yang orang tua banget, maksudnya di kalangan menengah milenial gitu. Mereka banyak main di Facebook, beda sama Instagram, TikTok, banyak kan yang masih muda-muda ya, 20 tahun ke bawah gitu. Jadi pengguna Facebook memang banyak diisi sama emak-emak, dan mereka sekarang semenjak ada FB Pro itu para mama banyak berlomba-lomba untuk jadi konten kreator, membagikan keseharian mereka, termasuk aku juga. Jadi hari ini yang mau aku bahas bukan masalah bikin kontennya, tapi tentang pelanggaran yang sering dilakukan di Facebook. Nah, aku mau sharing ini karena aku tuh udah ngelakuin beberapa pelanggaran yang aku sendiri nggak sadar, dan aku tuh nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Dari bulan November lalu aku bikin pelanggaran di Facebook. Aku tuh suka posting pro Palestina, jadi ada beberapa video dan foto gitu aku posting. Ternyata aku tuh selama aku main FB, bahkan aku tuh nggak tahu ya, maksudnya dari dulu emang FB aku udah kayak gitu, tapi aku nggak ngerti kalau FB Pro itu bisa monetize, bisa menghasilkan uang. Dan kalau misalnya kita bisa menghasilkan uang di platform entah itu YouTube, Facebook, TikTok, dan lain-lain, pasti kan ada peraturan yang tidak boleh dilanggar di platform itu. Nah, ternyata di Facebook juga kayak gitu, ada peraturan-peraturan yang nggak boleh kita langgar. Nah, aku tuh nggak tahu, jadi aku tuh ngelakuin kesalahan. Aku post pro Palestina, aku post kegiatan dari Hamas gitu kan, tiba-tiba aku dapet notif kalau aku tuh memposting tentang individu atau organisasi yang berbahaya, teroris gitu kan. Nah, tapi waktu itu nggak mikir lah. Terus habis itu di hari-hari berikutnya aku lupa kalau ternyata itu kan ada pelanggaran. Jadi posting lagi nih foto yang pro Palestina, dan aku tuh ngerasa nggak apa ya, cuma sekadar buat reminder buat diri aku sendiri. Ternyata diblokir sama Facebook dan tidak diperbolehkan untuk posting yang seperti itu. Nah, di bulan November ini sudah Januari, berarti sudah 2 bulan Facebook aku itu ditutup ya kan, bukan ditutup sih, dibatasi lah ya kan, nggak sampai ditutup, jadi dibatasi, aku nggak bisa live, aku nggak bisa live selama hukuman itu. Jadi mungkin sekitar 2 bulan aku nggak bisa live Facebook, dan profil kita itu tidak direkomendasikan sama Facebook. Artinya itu profil kita itu tidak akan muncul di beranda orang lain gitu kan. Jadi kemungkinan untuk dapet viewersnya pasti kecil ya, karena kan pasti yang akan muncul di berandanya mereka, yang postingan kita akan muncul di beranda orang yang cuma banyak interaksi sama kita doang. Sementara orang-orang yang tidak pernah berinteraksi sama kita, kayak bukan yang nggak pernah nge-like, nggak pernah komen gitu, nggak akan muncul gitu di beranda mereka, dan profil kita itu tidak akan direkomendasikan ke pengguna-pengguna lain. Dan itu adalah hukuman dari Facebook buat aku, yang aku tuh sampai sekarang nggak tahu bakal dihukum sampai bulan berapa. Karena kalau di aplikasi sebelah, di aplikasi merah di YouTube itu, aku juga kebetulan secara tidak sengaja melakukan pelanggaran juga, dan aku dapat hukuman. Aku bikin pelanggaran bulan Desember. Aku tuh nggak ngerti gimana cara mengatasinya. Akhirnya aku otak-atik, terus aku coba buat baca-baca semuanya. Ternyata di YouTube itu ada namanya pelatihan. Jadi kayak kalau misalnya kita udah bikin pelanggaran, itu kita akan ada pelatihannya. Kalau kita lulus pelatihan, baru profil kita itu bisa dibuka, dan dibukanya tuh nggak langsung dibuka hari itu juga jebret, tapi
dibukanya 90 hari setelah kita lolos pelatihan. Jadi kalau Januari, Februari, Maret, April. Jadi nanti bulan April akunku itu baru dibuka dan bisa monetize, ya kan. Jadi selama dalam keadaan aku masih dihukum sama YouTube dan Facebook, aku tidak bisa menghasilkan uang dan profil kita tidak direkomendasikan ke pengguna lain. Nah, kalau di Facebook, aku emang bikin pelanggaran berulang yang fatal banget. Jadi untuk dibuka lagi itu susah gitu. Maksudnya aku nggak tahu masih bisa dikasih kesempatan untuk dibuka lagi atau enggak. Tapi kemungkinan bisa dibuka lagi, tapi lama karena postingannya semuanya sudah aku hapus dan masih belum bisa dibuka selama 3 bulan ke belakang ini. Januari, November, Desember, Januari, November, baru 2 bulan. Selama 2 bulan ini profil aku tidak akan direkomendasikan. Jadi buat teman-teman bener-bener harus berhati-hati buat jaga akunnya supaya tidak melakukan pelanggaran seperti aku. Kalau kayak aku emang bikin pelanggaran yang fatal, yang mungkin resikonya tinggi ya, resiko tinggi pelanggarannya itu nggak akan mudah dibuka. Tidak seperti kayak misalnya kita cuma melanggar copyright gitu kan, atau karena kita pakai musik orang atau kita re-upload video orang, itu pelanggarannya berbeda tingkatannya dengan yang aku posting gitu. Jadi kalau itu lebih mudah ngatasinya daripada ngatasin profil yang kayak aku gini, karena aku sendiri sampai sekarang masih terus buka-buka, masih terus baca-baca, dan akhirnya aku coba buat lihat-lihat nih, apa sih sebenarnya maunya Facebook Pro ini. Karena beberapa hari yang lalu bahkan ada akun yang melaporkan akun aku, sampai akun aku tuh mau dihapus. Jadi aku nggak terima banget, aku nggak bisa menerima itu kalau akun aku dihapus, karena kan aku emang nggak monetize ya, maksudnya belum monetize. Tapi aku emang hobi bikin video, jadi aku hobi melakukan dokumentasi kegiatan-kegiatan aku, terus aku memang hobi bikin film, terus aku emang suka gitu ngedit video gitu. Aku emang hobi dan aku tuh bisa menghabiskan banyak waktuku cuma sekedar buat ngedit video yang aku mau gitu. Walaupun itu cuma video-video sederhana gitu kan, nyari bahannya, nyari bahan videonya, nyari materinya, terus nyari kata-katanya gitu kan. Jadi aku kayak, aduh, jangan sampai deh kayak akunku ini diblokir sama Facebook. Otomatis kan kenangan aku dari tahun 2009 lalu, aku udah pakai Facebook itu dari tahun 2009. Kalau sampai ditutup itu Facebook, aku kehilangan banyak kenangan gitu selama bertahun-tahun yang selama ini aku jalani. Nah, jadi aku tuh gimana nih caranya biar aku tuh bisa tidak melakukan pelanggaran buat Facebook, dan juga buat ngingetin teman-teman supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama. Jadi ada beberapa hal yang memang nggak boleh dilakukan sama Facebook, ya kan. Bukan nggak boleh dilakukan sih, ada yang diizinkan, tapi konten itu tidak bisa dimonetisasi. Kalau tidak bisa dimonetisasi artinya tidak ada iklan, tidak ada penghasilan, oke? Ada yang memang bener-bener nggak boleh diposting di Facebook sama sekali. Contohnya kayak aku posting tentang konflik Israel-Palestina, itu nggak boleh di Facebook. Jadi sama pihak Facebook langsung dihapus. Mungkin karena sebenarnya sih kita mau menyuarakan kebenaran, cuman aku nggak tahu lah, pokoknya emang nggak bisa pokoknya di situ. Dan aku akhirnya baca-baca beberapa standar komunitas yang memang harus kita perhatikan saat kita mau bikin konten di Facebook. Jadi ada banyak banget standar komunitas, dan ini buat aku sih wajar ya, karena aku pernah masuk di situs Shutterstock foto doang. Itu juga setiap platform, setiap komunitas itu, setiap perusahaan mereka punya standar komunitas untuk melindungi kesehatan dari platform itu juga gitu. Dan buat aku sih wajar. Dan kalian harus banyak baca dan mengerti tentang apa aja sih yang nggak boleh di Facebook itu dilakukan gitu kan. Banyak banget
yang bilang pakai musik nggak boleh, pakai musik orang nggak boleh karena itu nggak asli. Nah, ini di sini, ini ada di Facebook itu, di standar komunitas Facebook, ada Transparency Center. Jadi ini kita mau lihat gimana ya. Kalian udah baca-baca semua belum sih? Kalau belum aku bacain deh. Jadi yang pertama, Facebook itu membatasi kebebasan berekspresi dengan berbagai alasan. Kami melakukannya karena satu atau beberapa nilai berikut. Yang pertama, keaslian. Jadi Facebook memastikan konten yang dilihat sama orang di Facebook itu asli. Kami yakin bahwa keaslian menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk berbagi, dan itulah mengapa kami tidak ingin orang menggunakan Facebook untuk melakukan misrepresentasi diri mereka atau yang mereka lakukan. Jadi Facebook ini emang demen sama konten-konten yang asli gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai back song, pakai lagunya orang gitu, diizinkan, bukan dilarang, diizinkan, tapi tidak bisa menghasilkan uang. Jadi tidak bisa dimonetisasi, artinya tidak bisa ditaruhin iklan, dan tidak, kalau nggak bisa ditaruhin iklan ya tau lah ya, nggak bisa menghasilkan uang gitu dari monetis gitu. Jadi sebisa mungkin kalian bikin konten yang original. Jadi ini aku lagi usaha buat bikin konten kayak gini. Mungkin ini sudah kedua kalinya aku sharing. Yang kemarin aku sharing tentang kepenulisan, sekarang aku sharing tentang FB Pro. Mungkin nanti nextnya aku bakal lebih banyak sharing tentang kepenulisan juga. Nah, ini aku cuma pengen sharing tentang pengalaman aku yang selalu melanggar peraturan di Facebook dan YouTube, sampai akhirnya aku susah buat dapat monetisasi, dan aku tuh nggak sadar gitu dengan peraturan-peraturan yang ada di situ. Karena saat aku bikin konten, aku nggak mikir, oh ini bisa tayang atau enggak atau apa gitu, nggak mikir ya, sekedar posting gitu aja tanpa memperhatikan standar komunitas dari platform itu. Nah, ini kalau yang dimintakan sekarang banyak yang bahas kalau pakai musik nggak boleh, nanti kita nggak bisa monetize. Ya memang pakai musik itu diizinkan sama Facebook, tapi kadang kalau Meta nggak punya izin, dia nggak bisa tayang di beberapa wilayah. Misalnya lagu Indonesia nih, lagunya siapa ya, artis ya, contohnya artis A misalnya gitu kan. Nah, artis A dia musiknya boleh digunakan di Indonesia tapi tidak boleh di negara lain, karena di negara lain tidak punya izin untuk musik itu gitu, untuk copyrightnya, untuk ininya. Jadi konten kalian itu hanya akan bisa dilihat di Indonesia, di negara lain akan disembunyikan, karena itu melanggar hak cipta ya kan, karena hak ciptanya nggak sampai ke sana. Nah, kalau misalnya di Reels tuh kan katanya jadi tuh ada dua kontroversi yang aku tuh sering baca komentarnya orang-orang, sering perhatikan, dan mereka bilang gini, kalau misalnya mau cepet trending, pakai lagu-lagu yang lagi trending kayak gitu kan. Tapi kemudian berlawanan dengan, kalau misalnya pakai musik orang, kita bakal kena pembatasan nih gitu kan, karena kita nggak original. Nah, sebenarnya bukan kayak gitu sih. Maksudnya dua-duanya itu benar ya kan. Satu, kalau misalnya kita pakai musik orang, berarti kita itu pengen postingan kita itu cepat trending, cepat dilihat banyak orang, cepat FYP lah ya, tayangannya banyak. Tapi kita tidak bisa dapat uang dari konten kita, karena kontennya, kalau misalnya kita pakai lagunya si A, jadi uang dari penghasilan iklan itu akan diambil sama si A, bukan untuk kita. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai lagu, nggak masalah, tapi kalian harus ngerti kalau penghasilannya akan diberikan ke pemilik lagu, bukan ke kitanya. Oke, mungkin ada sharing profit kalau kita itu kontennya memang bukan re-upload ya, maksudnya bukan re-upload, tapi kita itu ada editing, ada kita masukin suara kita juga di situ, ada wajah kita juga di situ gitu. Mungkin ada sharing profit, aku kurang hafal pembagiannya berapa persen, tapi ya yang paling utama adalah si pemilik lagunya, nanti kita dapat berapa persen gitu. Nah, kalau misalnya kita re-upload punya orang, itu juga memang jam tayang kita itu bisa ngejar jam tayang dengan cepat ya, supaya kita maksudnya bisa monetis, bisa ngajukan monetisasi. Tapi perlu diingat, kalau kita re-upload
video orang, itu algoritma Facebook, YouTube, TikTok, semuanya platform itu udah hampir sama. Jadi mereka akan membaca keaslian dari video itu. Mereka akan lihat di mana sih video ini asli dan yang paling lama tayang. Jadi algoritmanya mereka itu udah secanggih itu. Jadi walaupun kalian re-upload kemudian viewersnya banyak, kalian tetap susah untuk dapat monetisasi, karena ketika kita ngajukan monetisasi semuanya akan cek sama pihak Facebook, gitu juga sama YouTube. Jadi kalau misalnya konten itu tidak asli, pasti akan ada keterangan bahwa konten itu tidak asli. Kalau kita tetap tayang, kita tidak dapat peringatan untuk menghapus, tetap bisa digunakan, boleh. Tapi nanti penghasilannya akan masuk ke yang punya konten asli. Jadi kalian perhatikan itu. Kemudian setelah keaslian, kita mau bahas tentang keamanan di Facebook. Nih yang kedua. Jadi yang pertama tadi, Facebook membatasi kebebasan karena yang pertama, karena keaslian, 2 keamanan, 3 privasi, 4 martabat. Ada 4 topik besar yang mereka batasi buat kita gitu, buat kita para penggunanya. Jadi yang pertama keaslian ya, tadi masalah lagu, masalah re-upload konten, itu masalah keaslian konten kita. Kemudian yang kedua keamanan. Kami berkomitmen untuk menjadikan Facebook sebagai tempat yang aman. Kami menghapus konten yang dapat beresiko membahayakan terhadap keamanan fisik seseorang, konten yang mengancam orang, memiliki potensi untuk mengintimidasi, mengucilkan, dan membungkam orang lain, dan hal ini tidak diizinkan di Facebook. Nah, ini salah satu yang aku langgar di Facebook, yaitu jadi membahayakan. Kami menghapus konten yang berisiko membahayakan. Jadi aku upload pro Palestina, kegiatan-kegiatan dari pejuang Palestina, ternyata dia masuk organisasi berbahaya atau teroris. Jadi itu tidak bisa diizinkan untuk masuk di konten Facebook Pro. Kalau bukan Facebook Pro bisa nggak ya? Aku nggak paham karena udah Facebook Pro semua sekarang ya. Kemudian konten keamanan itu mengintimidasi, mengucilkan, dan membungkam orang lain. Jadi kayak kekerasan segala gitu nggak boleh, tentang kriminal gitu. Kemarin aku lihat di videonya Bang Anjas, dia bilang kan dia sering sharing tentang hal kriminal. Jadi hal kriminal itu tidak bisa dapat penghasilan dari iklan. Jadi kalau misalnya kalian suka posting tentang kriminal, kemudian ini kan keamanan ini termasuk ke pembatasan anak ya, kayak apa namanya, kayak tentang bunuh diri gitu, terus abis itu tentang eksploitasi anak gitu kan, itu kayaknya keamanannya nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita posting ada konten tentang anak-anak, biasanya dibatasi untuk diiklankan gitu, sama kayak di YouTube ya. Jadi kalau YouTube, kalau misalnya konten khusus buat anak, mereka tidak akan dapat iklan, tidak akan dikasih iklan, dan kalau tidak ada iklan berarti tidak ada penghasilan. Bentar. Oke, kemudian yang lain, yang nomor 3 itu privasi. Kami berkomitmen untuk melindungi privasi dan data informasi pribadi. Privasi memberi orang kebebasan untuk menjadi diri sendiri, memilih bagaimana dan kapan berbagi di Facebook, serta berinteraksi dengan lebih mudah. Jadi walaupun kita bikin konten, kita itu disarankan untuk melindungi privasi kita juga. Jadi nggak semua informasi pribadi itu bisa disebarkan. Misalnya kayak handphone gini, mungkin kita ada screenshotan, atau misalnya ada kayak KTP yang ada nomor NIK atau KK, atau bahkan mungkin kita sering bikin konten di rumah yang itu sebenarnya adalah konten pribadi, ya kan? Konten pribadi yang kita nggak boleh share ke luar. Yang kita itu nggak boleh share keluar, jadi nggak boleh. Kalau misalnya kalian bikin konten yang berhubungan dengan, ada hubungannya dengan pribadi, jadi kalian harus bisa
memilah mana yang harus dibagikan ke publik dan mana yang harus jadi privasi. Karena apalagi kalau misalnya konten kita itu melibatkan banyak orang yang orang itu tidak mau dikontenin misalnya gitu, apalagi terutama anak-anak dan lain-lain gitu kan. Itu masalah privasi. Jadi kalau kita mau bikin konten bisa izin dulu, kalau orangnya bersedia kita masukin di konten kita, kalau tidak bersedia kita juga tidak bisa menyebar sembarangan. Kayak misalnya ada beberapa konflik gitu kan dengan orang, karena kebetulan aku ketua RT, sering ada beberapa konflik yang harus kita selesaikan, itu tidak boleh di-share guys. Jadi itu termasuk dari privasi. Terus yang nomor 4 itu martabat. Kami yakin bahwa semua orang memiliki martabat dan hak yang sama. Kami berharap orang-orang akan menghargai martabat orang lain dan tidak melecehkan atau merendahkan orang lain. Nah, ini di Facebook sudah bisa kebaca nih. Kalau misalnya kita itu tiba-tiba pakai komen nih, aku tuh udah sering juga kayak gini. Kan kayak misalnya, nanti padahal sebenarnya kita bercanda, ih imut banget anaknya, mau aku culik gitu. Ternyata nggak boleh guys, nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi terus yang bisa merendahkan orang lain yang sebenarnya kita itu hanya candaan gitu. Dia kan pakai robot ya untuk mendeteksi setiap kata yang masuk ke Facebook itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita itu komentar tentang hal-hal yang kita itu melecehkan atau merendahkan orang lain. Walaupun sebenarnya kita itu bercanda sama temen, jadi nggak bisa bercanda-bercanda di Facebook dengan kata-kata yang dalam tanda kutip itu masuk di penyaringan Facebook. Jadi kalian harus benar-benar memilih kata yang tepat untuk komentar di Facebook. Terus ini juga ada beberapa pelanggaran yang nggak bisa di Facebook. Jadi kayak tindakan kekerasan dan kriminal, kekerasan dan hasutan individu dan organisasi berbahaya, mengkoordinir tindakan berbahaya dan mendukung tindakan kriminal, barang dan jasa yang dibatasi. Nah, barang yang jasa dibatasi itu kalian hati-hati kalau misalnya kalian posting di belakang kalian tiba-tiba ada obatan, ya kan? Ya kayaknya kayak obat-obatan medis atau apa gitu, itu nggak boleh dimasukin di Facebook. Jadi tentang kayak gitu kayaknya narkoba, obat-obatan itu nggak boleh masuk situ. Penipuan dan pengelabuan juga nggak boleh. Terus keamanan itu bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan gangguan makan. Jadi kayak ini lebih ke ke mental gitu ya, lebih ke mental. Dan ini nggak boleh kayak misalnya bunuh diri, terus menyakiti diri sendiri, terus gangguan makan. Ini kayak lebih ke lebih ke kesehatan yang nggak boleh diekspos. Terus ini eksploitasi seksual, pelecehan dan ketelanjangan anak. Nah, jadi kalau misalnya kadang kita tuh suka ini ya, posting anak tuh lucu gitu, nggak pakai baju gitu kan, ternyata nggak boleh. Aku sempat dapat peringatan, langsung dikasih peringatan sama ini, karena aku nggak sengaja waktu itu sebenarnya aku lagi videoin aku makan mie instan gitu, ternyata di backgroundnya aku makan itu di depan aku tuh ada anak aku lagi ganti baju gitu kan, lagi ganti baju, langsung deh dapat peringatan, langsung aku dapat PL dan aku harus nunggu sampai 3 bulan untuk dibuka peringatan itu. Kemudian eksploitasi seksual orang dewasa, udah ngerti lah ya, perundungan, bullying atau pelecehan. Jadi ini kalian hati-hati dengan komentar. Perundungan, bullying, pelecehan ini udah terdeteksi sama Facebook. Eksploitasi manusia juga nggak boleh. Pelanggaran privasi itu kayak ya kita misalnya ada kasus A, kasus B gitu kan, yang orangnya tuh harusnya di blur gitu kan, di blur. Kayak misalnya tersangka apa gitu yang anak di bawah umur gitu kan, melakukan pelanggaran atau apa, itu biasanya kita harus blur foto atau videonya, nggak boleh ditunjukkan gitu. Itu privasi, kecuali memang orang atau keluarganya mengizinkan, nggak apa-apa itu mau mau di-share sebagai salah satu edukasi atau informasi untuk mengingatkan masyarakat, itu nggak masalah. Konten yang menyinggung ujaran kebencian nggak boleh. Konten kekerasan dan sadis, ketelanjangan dan aktivitas seksual orang dewasa, oke, ini yang vulgar jelas nggak boleh ya. Kemudian integritas akun dan identitas asli. Jadi kalau misalnya kalian ini bikin Facebook, ya kan, kalian mau bikin halaman baru nih, tapi nanti saat monetis kalian akan diminta
akun kalian itu akun data pribadi kalian, jadi kayak KTP, NPWP dan lain-lain, itu biasanya cuma satu akun, nggak bisa masuk 2 akun. Jadi untuk identitas asli, tapi nggak tahu ya kalau misalnya bisa masuk 2 akun mungkin bisa, tapi tetap harus pakai identitas asli akunnya. Jadi kalau misalnya kalian punya akun banyak, dia akan nyambung di pusat akun di satu akun aja. Kemudian spam. Ini salah satu yang sering dikerjain dan dilakuin sama emak-emak FB Pro. Spam itu yang kalian pikir kalian harus interaksi dengan banyak orang, dengan harus rajin interaksi, itu tiba-tiba kalian ngirim spam satu hari 1 jam ngirim 20 komentar ke 20 akun, itu termasuk spam. Jadi kalau misalnya satu hari kalian kirim 50 komentar, itu termasuk spam. Jadi kalian akunnya akan dideteksi sebagai spam. Jadi spam itu kayak akunnya tuh kayak nggak wajar gitu kan. Jadi kalian itu akan dideteksi sebagai robot, bukan manusia. Biasanya kan ada biasanya IT yang memang mereka bisa untuk ngelakuin itu. Jadi satu akun bisa ngirim ke banyak atau ke ratusan bahkan ribuan akun ngirim komentar gitu kan. Itu udah dideteksi sama Facebook sebagai spam. Jadi hati-hati untuk ngirim komentar ke postingan orang lain, jangan terlalu banyak. Minimal 5 komentar udah cukup, dan komentarnya harus relevan dengan video yang kalian komentari gitu. Jadi kalau misalnya komentarnya cuma mantap, oke, next apa gitu yang sering ayo saling support atau apa gitu, itu nanti dideteksi sama Facebook sebagai spam, apalagi kalau komentar kalian itu di beberapa akun sama. Jadi hati-hati untuk komentar. Jadi komentar itu cukup 1 atau 2, kalian posting ke 1 atau 2 akun aja komentarnya, tapi kalian itu bisa tanya jawab dengan pemilik akun gitu. Kayak misalnya kalian lempar komentar, kemudian yang punya akun balesin komentarnya, kemudian kalian bales lagi, kalian jadi ada diskusi di situ, itu jauh lebih baik interaksinya gitu. Jadi lebih baik kayak gitu. Kemudian keamanan cyber udah tau lah ya, perilaku inautentik, misinformasi. Oke, misinformasi udah nggak usah aku balas. Terus hak kekayaan intelektual kayak tadi yang copyright tadi, kayak kita pakai lagu orang, kita pakai musik orang, itu masuk ke hak kekayaan intelektual. Mungkin itu aja sih permintaan pengguna perlindungan tambahan untuk anak di bawah umur. Nah ya, jadi Facebook juga ini melindungi anak-anak di bawah umur. Jadi hati-hati dengan konten-konten yang ada anaknya. Oke, ini anak aku udah teriak di belakang, dia bakal masuk sini. Jadi kita cut videonya. Oke guys, bye bye.